Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 4. Hari ini kita masuk kembali pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tema 2, selalu berhemat energi, pada subtema 1, sumber energi. Bapak tidak bosan-bosan mengingatkan kalian semua untuk berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran bisa berjalan dengan lancar ya. Tujuan pembelajaran: siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Siswa mampu menjelaskan karakteristik, ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Oke, kita lanjutkan. Sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis. Satu, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang terus tersedia dan dapat kita kelola dengan baik. Jumlahnya sangat berlimpah. Oleh karena itu, agar sumber daya alam ini tetap tersedia, maka kita harus bijak menggunakannya. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui diantaranya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Lalu yang kedua, yaitu sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang jumlahnya sangat terbatas, sehingga untuk menghasilkannya lagi membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Contoh dari sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, diantaranya minyak bumi, emas, besi, dan berbagai hasil tambang lainnya. Contoh pemanfaatan jagung. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan, jagung sebagai makanan pokok, pengganti nasi, dan juga jagung bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan. Contohnya, silakan bisa dilihat seperti gambar di samping. Kita lanjutkan. Materi selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan kondisi di Indonesia. Sumber daya alam tersebar di seluruh Indonesia. Di setiap pulau tidak selalu sama. Mengapa demikian? Karena hal ini disebabkan oleh perbedaan kondisi alam. Tentunya, baik wilayah yang satu dengan wilayah yang lain itu tidak akan sama. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah kawasan dengan sumber daya alam yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Sebagai contoh, yaitu Banyuwangi. Kabupaten yang berada di paling ujung timur Pulau Jawa ini dengan panjang garis pantai sekitar 175 km. Tentunya Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan terbesar dan masih mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik itu ikan tangkap maupun industri perikanan. Dan sampai sekarang Banyuwangi sudah mampu memproduksi ikan dalam bentuk kaleng ataupun lainnya, sehingga bisa diekspor ke luar negeri ke berbagai negara di dunia.
Terima kasih Bapak ucapkan kepada kalian semua, siswa kelas 4 yang sudah menonton dan sudah belajar di hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita belajar dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua bisa paham. Akhir kata, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.